Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai umat-umat Tuhan yang benar. Karena kenapa? Karena Allah mencintai kita semua dan Allah bertata di atas pujian. Shalom, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat bergabung di ibadah GBI Sukacita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Dia dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah yang baik, Allah yang memberkati kami setiap hari. Tidak terlewat sedetik pun kami bersyukur kepada Engkau. Karena janjimu ya dan amin. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami mulai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus setiap orang yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Janjimu ya dan amin. Selalu
ajaib, Kaulah yang ditinggal Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Bapak Ibu saudara-saudara di rumah, mari kita tinggikan Dia. Karena Dia Kau ajaib Tuhan buat kita. Amin. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaranmu, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku Tuhan, dan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama. Layak ditinggikan. Oh, mari layak tinggal Tuhan. Agar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dia layak ditinggikan, Dia Raja yang mulia. Mari kita berikan suara yang terbaik buat Allah kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Sekali lagi, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia.
Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku
ku sembah Kau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu di rumah masing-masing semua dalam keadaan sehat, diberkati, dan juga bersukacita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Ora basyata karala basyanda karala basyikarala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kirala basyata karala balaba. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi bersama-sama katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ora basyata karala bayara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi ini seperti pujian kami. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan. Kebaikanmu melimpah atas hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih ada, sehat, kuat, diberkati dengan umur panjang, dengan segala berkat yang baik. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kebaikanmu melimpah atas hidup kami. Kasih setiamu melebihi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Sebentar kami mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, Tuhan urapi. Kami di sini Tuhan urapi. Urapi kami semua Tuhan. Biar firman Tuhan yang sederhana yang disampaikan ini kiranya jadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Masih dengan tema kita yang sama di bulan ini, masih PI dan misi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya kasih tema buat kita pada pagi hari ini, jadilah terang dunia. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Saya bacakan buat kita, demikianlah firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini sangat jelas berkata buat kita. Demikianlah hendaknya terang yang ada padamu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat terang yang ada padamu, supaya Bapamu dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, benar kita harus jadi terang. Sekalipun situasi seperti saat ini, kita tetap harus jadi terang, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita semua pasti tahu sudah sampai hampir 2 tahun ya, kita masih ada dalam krisis COVID ini, yang terus merajalela di dunia ini, bahkan di bangsa ini. Dan terjadi sekali banyak hal, dan sepertinya dunia ini semakin gelap. Di mana-mana terjadi penutupan mal, toko-toko, bahkan kantor-kantor perusahaan. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Dan Bapak Ibu, sepertinya dunia ini semakin gelap, Bapak Ibu Saudara. Ekonomi semakin surut, banyak orang mulai mengeluh dengan ekonominya. Warung-warungnya semakin sepi, angkot-angkot tidak ada orang lagi. Dan banyak hal terjadi Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah dunia ini. Terutama kita bisa lihat di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Nah, hari ini kita masih ada di level 4 PPKM yang disampaikan oleh pemerintah, Bapak Ibu Saudara. Masih diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat keadaan ini suatu keadaan yang sangat gelap, yang sudah membuat banyak orang stres. Ada begitu banyak orang yang sakit, ada begitu banyak orang yang stres, ada begitu banyak orang yang takut, ada begitu banyak orang yang khawatir. Sehingga banyak orang yang mengalami hal-hal yang bahkan sampai kepada kematian. Ketakutan itu membuat banyak orang juga yang meninggal, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ini semakin gelap. Keadaan di sekitar kita semakin gelap. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada kita, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadilah terang, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang pagi hari ini disampaikan, ada beberapa hal yang akan saya bagikan buat kita secara sederhana. Hal-hal yang saya dapat secara pribadi dari Tuhan, yang sangat memberkati saya. Apa yang harus kami lakukan dalam situasi-situasi, keadaan-keadaan seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana menjadi terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 poin yang saya mau bagikan buat kita pada pagi hari ini. Poin yang pertama, adalah berdoa. Saya mau kita belajar pagi hari ini, belajar dari Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang memberikan contoh yang sangat baik buat kita, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan buat kita semua Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu pergi setelah dia beres pelayanan, Yesus suruh mereka orang-orang banyak pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri di sana. Nah, Bapak Ibu, kenapa seperti ini Bapak Ibu Saudara? Makanya poin yang pertama adalah berdoa. Yesus memberikan contoh kepada kita, sekalipun dia adalah Tuhan 100%, tapi dia membutuhkan kekuatan dari Bapa di sorga. Nah, Yesus, kita belajar dari Yesus kita, guru yang agung, guru yang luar biasa itu. Yesus memberikan contoh. Dalam segala pelayanannya, setelah itu dia akan mengasingkan diri untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan itu berdoa, Bapak Ibu Saudara.
Situasi seperti ini mungkin kita dibatasi karena harus nggak boleh terlalu banyak berkerumun, keluar sana sini, jalan sana sini, bertemu dengan orang. Tapi di tempat kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, kita bisa berdoa saudara. Berdoa saudara, karena hari-hari ini kita perlu berdoa, bangun hubungan kita terus dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan kita juga bisa mendoakan orang lain. Ada banyak orang-orang yang perlu didoakan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pokok-pokok doa yang perlu didoakan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat lagi firman Tuhan dalam Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Kita masih belajar dari Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa. Yang pertama tadi di Matius 14 ayat 23. Dalam kesibukannya, Yesus pelayanannya dengan murid-murid ketika orang banyak sudah pergi. Yesus mengasingkan diri seorang diri untuk berdoa. Dan ayat yang barusan kita baca, Markus 1 ayat 5. Pagi-pagi benar pun Yesus bangun seorang diri, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus menjadi teladan yang luar biasa bagi kita. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak orang yang gak suka berdoa. Karena kadang-kadang berdoa apa ya? 1, 2, apalagi berjam-jam, udah habis pokok doa. Apalagi yang mau diucapkan Bapak Ibu Saudara. Nah tapi Yesus pagi hari ini memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Berdoa. Di petang, di pagi hari. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Markus pasal 6 ayat 46. Kita mau belajar dari Yesus yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Markus pasal 6 ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara lihat Bapak Ibu Saudara. Yesus memberikan contoh yang luar biasa tentang berdoa. Mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa berdoa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Doa juga bisa didefinisikan dengan banyak hal yang mungkin banyak definisi yang kita bisa masing-masing orang bisa sampaikan. Bahwa doa itu komunikasi dua arah dengan Tuhan. Doa itu hubungan akrab antara orang tua dengan anak, bapa dengan anak. Tuhan Yesus sebagai bapa dengan kita sebagai anak. Itulah doa Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus pagi ini mengajarkan kepada kita. Poin yang pertama saya ulangi. Berdoa saudara. Berdoa. Semua orang pasti bisa berdoa. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di tempat kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing. Keadaan-keadaan di bangsa kita saat ini seperti ini. Gunakanlah waktu di rumah kita untuk lebih banyak berdoa. Amin. Saya secara pribadi dengan keluarga kami belajar juga untuk lebih banyak berdoa Bapak Ibu Saudara. Lebih banyak ada waktu untuk berdoa. Tuhan ambil waktu untuk berdoa. Karena banyak orang yang sangat membutuhkan doa-doa saat ini. Kalau saya ikutin di satu grup untuk orang-orang yang sakit. Banyak sekali ribuan orang-orang sakit dengan hamba-hamba Tuhan yang banyak saudara. Saya ikutin di situ dan berdoa. Waduh. Ribuan orang sakit tiap hari Bapak Ibu Saudara. Minta pokok doa gini dan doa gak habis-habis. Datang pokok doa, datang pokok doa, datang pokok doa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang sedang sakit hari-hari ini. Sakit secara rohani dan juga sakit secara jasmani. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari doakan saudara. Doakan saudara. Amin. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Markus pasal yang ke-11. Saya bacakan lagi buat kita. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Perikop di sini Yesus menyucikan bait Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus sedang memastikan bahwa rumah kita, tubuh kita, hidup kita itu adalah rumah doa. Pada bagian firman Tuhan yang lain, Tuhan berkata di sana bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah tempat di mana roh Allah diam.
Dan kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah hidup Tuhan dengan hidupmu, dengan tubuhmu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hidup kita ini harus menjadi rumah doa. Rumah doa bagi segala bangsa. Wow. Jadi rumah doa bagi segala bangsa bukan hanya berdoa untuk keluarga kita saja. Atau jemaat kita saja, orang sekitar kita. Tapi bagi segala bangsa. Ada banyak sekali pokok-pokok doa yang bisa kita doakan kalau kita lihat keadaan bangsa kita saat ini. Kalau kita lihat situasi di dunia saat ini. Ada banyak hal yang bisa kita doakan Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berdoalah buat keluarga kita. Amin. Berdoalah buat tetangga kita. Amin. Berdoalah buat jemaat kita di GB Sukacita ini. Berdoalah buat rekan-rekan hamba Tuhan, orang-orang kudus yang melayani Tuhan. Di daerah-daerah, para misionaris, para penginjil. Berdoalah buat mereka. Banyak sekali pokok doa Bapak Ibu. Berdoa untuk semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pokok-pokok doa yang perlu kita doakan Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari, poin yang pertama ini. Berikan waktumu untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Berdoa. Dalam situasi seperti ini berdoa. Supaya kita menjadi terang berdoa. Karena kita tidak bisa pergi, kita hanya bisa berdoa. Amin. Waktu ini mungkin gak bisa bertemu dengan orang, tapi kita bisa berdoa buat orang setiap waktu. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau engkau sedang takut, berdoalah. Amin. Kalau engkau sedang khawatir, berdoalah. Kalau engkau sedang sakit, berdoalah. Dan Tuhan akan menolong Anda. Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2-6. Waktu Hizkia jatuh sakit, dia berdoa. Berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan dengar doanya. Tuhan perpanjang umurnya lagi, yang harusnya dia sudah mati. Perpanjang umurnya menjadi 15 tahun lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdoalah. Apapun situasimu hari ini, berdoalah. Berdoalah. Terus bangun rohmu untuk berdoa. Mungkin waktu lebih banyak untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Daripada menonton TV, daripada main HP, atau hal-hal yang membuat kita makin jadi justru tambah khawatir, tambah takut. Mendingan berdoa Bapak Ibu Saudara. Amin. Berdoalah, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Berdoalah, luangkan waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya bagikan buat kita pagi hari ini. Poin yang kedua adalah perkatakanlah firman Tuhan setiap hari atas hidupmu dan atas setiap keadaanmu. Amin. Perkatakanlah firman Tuhan setiap hari atas hidupmu dan atas semua keadaanmu. Haleluya. Lukas pasal yang keempat, kita mulai dari ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Kita pagi ini belajar dari Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, dia Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di sana Yesus tinggal 40 hari dan Yesus tidak makan dan tidak minum. Bisa dikatakan Yesus berpuasa Bapak Ibu Saudara. Dan di sana di padang gurun itu Yesus dicobai iblis. Nah, apa yang kita bisa lihat dari yang Yesus lakukan? Ketika Yesus dicoba iblis, apa yang Yesus lakukan? Ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus yang notabene ada Allah, anak Allah, memakai firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan atas keadaan Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu Saudara,
yang dikasihi Tuhan Yesus. Poin yang kedua ini saya ulangi sekali lagi. Perkatakan firman Tuhan setiap hari atas hidupmu dan atas segala keadaanmu. Amin. Perkatakan firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan itu akan merubah hidup kita. Firman Tuhan itu akan merubah keadaan kita. Yang buruk jadi baik. Amin. Kalau kita lihat Yesus ini Saudara. Iblis mencoba mengatakan, kamu sudah lapar, ini anak kamu anak Allah, suruhlah. Yesus anak Allah kan. Suruhlah batu-batu ini jadi roti biar makan. Yesus bilang ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja Bapak Ibu. Yesus memakai firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus memperkatakan firman Tuhan. Firman hidup itu. Atas keadaan Yesus pada waktu itu. Yesus memberikan contoh yang sangat baik buat kita Bapak Ibu Saudara. Untuk memperkatakan firman Tuhan dalam segala situasi keadaan kita. Amin. Atas hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-8 juga Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7. Jikalau engkau menyembah aku seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara. Iblis mencoba tunjukkan semua keadaan dunia ini. Nanti aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Yesus bilang kepada iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Yesus memakai firman Tuhan lagi untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Dan yang ketiga, masih ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus dicobai iblis sampai 3 kali dan iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah supaya ada malaikat nanti. Karena engkau anak Allah nanti ada malaikat yang topang engkau. Tapi Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa yang kita pelajari dari sini? Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saya diberkati dengan firman Tuhan ini. Bahwa Yesus memperkatakan firman Tuhan untuk keadaan dia waktu itu. Yesus memperkatakan firman Tuhan atas situasi Yesus saat itu Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa keadaan kita saat ini? Apa yang sedang kita rasakan saat ini? Keadaan kita, apa yang sedang hidup kita alami saat ini? Perkatakan firman Tuhan atas hidupmu. Amin. Kalau engkau sakit, perkatakan firman Tuhan atas hidupmu. Oleh bir-bir darah Yesus, aku sudah sembuh. Amin. Markus pasal 6 ayat 13. Kalau engkau sakit, firman Tuhan berkata, oleskanlah minyak, doakan itu, dan sembuhlah. Itu bercerita tentang murid-murid Bapak Ibu Saudara. Murid-murid yang diutus Yesus untuk melayani. Mereka melayani, mengusir setan-setan dan mengoleskan banyak orang dengan minyak dan orang sakit semua sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ucapkanlah firman Tuhan atas keadaanmu. Ucapkanlah firman Tuhan atas masalahmu hari ini. Kalau engkau sedang masalah keuangan, ucapkanlah firman Tuhan atas hidupmu. Aku diberkati. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi aku. Amin. Janji Tuhan, janji yang murni. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Perkatakan firman Tuhan atas hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan itu akan merubah keadaan kita. Firman Tuhan itu akan merubah situasi kita. Yang tadinya buruk menjadi baik. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Memberikan contoh sebagai Tuhan, Raja, Allah yang besar, yang hidup, yang dahsyat. Memberikan contoh yang luar biasa untuk terus memperkatakan firman Tuhan dalam segala situasi dan keadaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat ayat firman Tuhan dalam Kisah Rasul. Kisah para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Saya bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah.
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Petrus memperkatakan firman Tuhan dengan mengatakan, demi nama Yesus, berjalanlah. Haleluya. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Mari perkatakan firman Tuhan hidupmu. Orang yang lumpuh ini ketika dikatakan firman Tuhan demi nama Yesus, dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan. Amin. Dalam nama Yesus yang buta melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Poin yang kedua ini. Perkatakan firman Tuhan atas keadaanmu. Perkatakan firman Tuhan atas situasimu. Dan saya percaya janji firman Tuhan. Yesus yang kita percaya itu Tuhan yang setia. Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Amin. 1 Korintus 1 ayat 9. Dia Allah yang setia. Dan dia pasti menepati janjinya. Amin. Karena itu perkatakan firman Tuhan. Untuk keadaanmu saat ini. Saya nggak tahu apa keadaan Bapak Ibu Saudara. Tapi perkatakanlah firman Tuhan atas keadaanmu hari ini. Dan saya percaya keadaanmu akan diubahkan oleh Tuhan. Hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan hari ini. Haleluya. Poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat 7 dan 8. Saya bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh yang cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, yang terakhir. Pergilah, bawalah terang itu Bapak Ibu Saudara. Dan terangi sekeliling kita. Amin. Terangi sekeliling kita. Pergilah, bawalah terang itu. Terangilah sekeliling kita. Amin. Kalau hari ini mungkin kita bisa pergi, kita mungkin bisa jaga jarak. Tapi kita bisa mungkin berdoa buat orang. Kita bisa berbicara firman Tuhan buat orang. Kita bisa melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya melihat banyak sekali orang-orang di jalanan, orang-orang yang sepertinya kelaparan dan tergerak hati. Belilah makanan nasi untuk bagi-bagi ke orang-orang tukang becak dan orang-orang pemulung yang saya lihat benar-benar orang-orang yang butuh Bapak Ibu Saudara. Jadi saya melihat banyak sekali orang yang kelaparan, banyak sekali orang yang lapar dan wow. Mereka sangat bersyukur sampai mereka hormat-hormat kita Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara ada banyak hal yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Membawa terang itu supaya orang melihat terang yang ada dalam hidup kita. Supaya orang memuliakan Bapa kita yang di sorga. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pergilah, bawalah terang itu. Terangilah sekeliling kita. Haleluya. Beritakanlah kabar baik itu Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah mengasihi semua orang. Bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Kasih tahu ke semua orang Bapak Ibu Saudara. Supaya semua orang tahu siapa itu Yesus. Amin. Sembuhkanlah orang sakit di sini katakan. Tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kita sudah peroleh dengan cuma-cuma, kasihlah, berilah dengan cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tolonglah orang yang lemah. Tolonglah orang yang berkekurangan. Orang yang perlu Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Menjadi terang, membawa terang itu. Supaya orang melihat terang yang ada dalam hidup kita itu. Dan terang itu terpancar dan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang bisa mengenal nama Yesus. Amin. Saya bacakan satu ayat lagi buat kita Bapak Ibu Saudara. Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan 12 dan 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak.
dan menyembuhkan mereka. Murid-murid waktu diutus oleh Yesus, mereka pergi memberitakan supaya semua orang harus bertobat, memberitakan kabar baik supaya semua orang selamat. Dan banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Semua orang sakit yang datang dioleskan minyak, didoakan, semua sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi poin yang ketiga ini. Pergilah, bawalah terang itu dan terangi sekeliling kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Amin. Poin yang pertama saya ulangi lagi. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Doa Bapak Ibu Saudara. Mari berdoalah. Setiap hari berdoalah. Poin yang kedua. Perkatakanlah firman Tuhan atas hidupmu. Atas keadaanmu. Setiap hari perkatakanlah. Dan lihatlah hal-hal yang luar biasa terjadi. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Bawalah. Pergilah. Bawalah terang itu. Terangilah sekeliling kita. Biar banyak orang melihat terang itu dalam diri kita. Sehingga Bapa dipermuliakan. Haleluya. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan Yesus adalah Allah yang setia. Sekali dia berjanji, dia pasti tepati. Sekali dia berkata, dia pasti tepati. Dan saya percaya janji Tuhan itu. Dan saya juga percaya, Bapak Ibu semua di rumah percaya kepada janji Tuhan. Amin. Dia Allah yang setia. Apapun keadaanmu hari ini, percayalah, ucapkanlah firman Tuhan atas keadaanmu, berdoalah, mujizat terjadi buat Anda hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami pagi hari ini. Kasih setiamu lebih dari hidup kami, sehingga kami mau membagikan kasih-Mu itu, terang-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kalau dengan keadaan saat ini, yang bisa kami lakukan adalah berdoa. Perkatakan firman Tuhan atas setiap keadaan kami. Dan kami mau pergi untuk memberitakan terang itu. Membawa terang itu supaya semua orang-orang yang kami temui diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Diselamatkan dan Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa karena Engkau Allah yang setia. Sekali Engkau berjanji, Engkau akan tepati janji-Mu. Dan kami percaya itu Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Kami nggak tahu apapun keadaan mereka hari ini. Yang sakit di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kuat dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, dalam nama Yesus, terbukalah tingkap-tingkap langit. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah ekonomi. Terima kasih Tuhan Yesus. Warung-warung yang sepi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kirimkan pembeli-pembeli datang kepada warung-warung jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mungkin ada banyak lagi pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan. Tapi aku sangat percaya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memanggil kami kepada persekutuan dengan anak-Mu Yesus Kristus. Adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Kami pegang janji-Mu itu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia. Dan kami akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya buat Tuhan, Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini, kami menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa bagi Bapak Gembala dan Ibu dan keluarga, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka terus jadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Wakil Gembala dan Ibu dan keluarga, Tuhan berkati. Berkati semua para majelis, pelayan, bahkan semua jemaat Tuhan GBI Sukacita di pusat ini, Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, semua rekan-rekan, teman-teman di lapangan misi daerah-daerah, Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, Tuhan Engkau yang pulihkan Indonesia dan Engkau yang selamatkan Indonesia. Terima kasih Engkau berdaulat atas Indonesia. Situasi saat ini Engkau yang pegang kendali dan kami percaya COVID ini akan segera berlalu Indonesia dan semua akan kembali normal seperti biasa. Terima kasih buat pemerintah yang Tuhan pakai untuk meminimalisir COVID ini di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Berkati semua masyarakat Indonesia supaya bekerja sama juga dengan pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Berkati semua hamba Tuhan, orang-orang kudus-Mu, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Semua orang percaya dimanapun Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah kita. Angkatlah kedua tangan-Mu, pulanglah dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, sukacita Tuhan buat kita semua. Tuhan memberkati. Janjimu ya dan amin. Janjimu ya dan amin Tuhan. Janjimu ya dan amin. Terbukti Kau genapi. Teguhkan setiap hati. Katakan bersama-sama Yesus. Yesus, padamu ku bersandar. Janjimu yang setia sampai selamanya. Oh, Yesus, padamu ku percaya. Firman